Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan Ananda Generasi Smart. Saya Subandi Latif, Guru Geografi. Generasi Smart berkarakter cerdas. Baik, kali ini kita akan belajar Geografi kelas 12 pada semester ganjil pada materi dampak pembangunan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Ananda Generasi Smart, perkembangan kota itu merupakan salah satu pertanda bahwa kota tersebut terbangun dengan baik. Tetapi perkembangan kota ternyata tidak semuanya mempunyai dampak yang baik terhadap masyarakat. Kadang juga akibat pembangunan kota ini malah menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat kota dan bagi masyarakat desa. Nah, Generasi Smart inilah yang akan kita bahas pada kali ini. Kemudian Generasi Smart, berkembangnya sebuah kota itu juga tidak berarti bahwa pertumbuhan daerah tersebut berkembang dengan baik. Terkadang karena pertumbuhan kota yang terlalu cepat, tidak terencana dengan baik, malah bisa menimbulkan dampak untuk bagi masyarakat desa dan masyarakat kota yang ada di sekitarnya. Kemudian Generasi Smart, dalam pembangunan kota, secara umum ini memiliki beberapa dampak. Ada dampak pada aspek fisik, pada aspek sosial, dan berdampak juga pada aspek ekonomi tentunya. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu. Kita akan melihat dulu dampak pembangunan kota akibat pada faktor fisik, yaitu penggunaan lahan. Ini akan mempengaruhi akibat pembangunan kota, maka terkadang dalam penggunaan lahan itu terjadi alih fungsi, karena perkembangan kota yang begitu cepat, akibatnya lahan di kota ini akan semakin berkurang karena semakin banyaknya pembangunan. Nah, ini salah satu dampak dalam bidang aspek fisik. Kemudian, dampak pembangunan kota itu juga berdampak pada lingkungan hidup. Akibat begitu cepatnya pembangunan kota, maka beberapa lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kota yang tidak terencana dengan baik bisa jadi terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan akibat pembangunan kota ini. Nah, inilah Generasi Smart. Dampak pembangunan kota pada faktor fisiknya. Nah, sekarang kita lihat dampak pembangunan kota itu juga bisa berdampak pada aspek sosial masyarakatnya. Misalnya terjadi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, karena banyaknya urbanisasi, banyaknya migrasi dari kota-kota lain. Nah, ini akan mengakibatkan jumlah penduduk yang ada di perkotaan biasanya ini
semakin padat. Nah, ini bisa menimbulkan dampak sosial pada kehidupan masyarakatnya akibat pertumbuhan penduduk yang begitu pesat sekali, begitu cepat sekali. Nah, dalam aspek sosial juga ini generasi Semar, ini bisa berdampak pada tenaga kerja, ya. Jadi karena begitu cepatnya pembangunan kota yang membutuhkan tenaga kerja yang begitu banyak, terkadang juga ya ada dalam pencarian kerja di kota ini memerlukan persaingan yang ketat, ya. Sehingga ini akan berdampak secara aspek sosial. Jadi masyarakat yang bisa bersaing, bisa berkompetisi dengan masyarakat yang lain yang ada di perkotaan, maka bisa mendapatkan penghidupan pekerjaan yang semestinya yang mereka harapkan. Nah, ini di bidang sosial. Berikutnya masih ada lagi generasi Semar. Dampak pembangunan kota terhadap aspek sosialnya ini bisa menimbulkan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat kota. Nah, ini banyak masalah sosial bisa saja terjadi. Misalnya pengangguran, kriminalitas, kejahatan, dan sebagainya. Nah, di dalam kehidupan masyarakat kota ini terkadang terjadi akibat pembangunan kota yang begitu pesat, begitu cepat. Kemudian itu akan mempengaruhi, berdampak pada kehidupan sosial masyarakatnya. Kemudian generasi Semar. Dampak pembangunan kota selanjutnya yaitu itu bisa terjadi pada aspek ekonomi, ya. Pada aspek ekonomi, masyarakat kota ini ya bisa terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, ini dampak positifnya bisa terjadi, ya. Terjadi pertumbuhan ekonomi akibat pembangunan pada masyarakat perkotaan. Kemudian dampaknya di bidang ekonomi terjadi pemerataan ekonomi. Kegiatan ekonomi semakin meningkat, maka kehidupan masyarakatnya secara ekonomi ini akan terjadi pemerataan, peningkatan, pertumbuhan, dan sebagainya. Nah, ini dampak dalam bidang ekonominya akibat pembangunan kota. Kemudian generasi Semar. Di samping dampak positif masyarakat kota, ada juga dampak negatifnya. Nah, sekarang kita akan lebih perjelas ini. Bagaimana dampak negatifnya pembangunan kota terhadap masyarakat desa. Selanjutnya nanti juga kita akan bahas. Apa dampak positifnya pembangunan kota terhadap masyarakat desa. Nah, kali ini kita akan lihat dulu. Dampak negatif pembangunan kota terhadap masyarakat desa. Ya. Berbagai dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan kota terhadap masyarakat desa. Misalnya yang pertama, terjadinya alih fungsi lahan. Ya, generasi Semar. Alih fungsi lahan itu adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi yang semula menjadi fungsi yang lain. Dan ini bisa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kenapa terjadi dampak negatif? Ini bisa disebabkan oleh 3 faktor, ya. Misalnya faktor internal, ya, yaitu meliputi kondisi sosial ekonomi petani pengguna lahan itu sendiri. Jadi ini dampak yang ada dalam pengguna lahan itu sendiri, kondisi sosial ekonominya. Ada juga disebabkan oleh faktor eksternalnya, meliputi dinamika pertumbuhan kota, ya. Dinamika pertumbuhan kota, demografinya, pertumbuhan penduduknya atau ekonominya, ini akan berdampak dari faktor eksternal ini berdampak kepada fungsi lahan yang ada di wilayah pedesaan tersebut. Nah, kemudian bisa jadi juga disebabkan oleh faktor ketiga, faktor kebijakan, yaitu adanya regulasi dari pemerintah tentang perubahan fungsi lahan. Nah, akibat pengalihan fungsi lahan, ini bisa berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang ada di desa. Nah, inilah generasi Semar yang bisa terjadi di desa akibat pembangunan kota, terjadi alih fungsi lahan di desa. Ya. Kemudian generasi Semar, kita akan perjelas lagi. Dampak dari alih fungsi lahan ini
misalnya turunnya produksi pertanian. Ya, bisa dipahami generasi Semar ya. Kalau misalnya lahan pertanian yang produktif yang ada di desa kemudian terjadi alih fungsi akibat perkembangan kota, maka tentu ini akan mempengaruhi produksi hasil pertanian. Bisa jadi produksi pertanian akan menurun, ya, karena lahannya digunakan untuk pembangunan kota. Apakah itu untuk pemukiman, industri, dan kegiatan-kegiatan lain. Akibatnya hasil pertanian bisa jadi menurun. Kemudian dampak alih fungsi lahan ini juga bisa berdampak pada hilangnya kesempatan petani. Ya, jadi petani yang tadinya menggarap lahan untuk pertanian karena dialihfungsikan pada bidang lain, maka kegiatan pertanian bagi masyarakat petani tersebut bisa berdampak, hilang peluangnya untuk melaksanakan aktivitas pertanian. Nah, ini bisa jadi dampak akibat alih fungsi lahan. Kemudian generasi Semar. Dampak berikutnya akibat alih fungsi lahan ini terjadinya lahan tidur. Lahan tidur di sini artinya generasi Semar, lahan yang tidak semestinya, mestinya dia efektif untuk berproduksi karena dia lahan untuk pertanian, tapi tidak berproduksi, ya, maka dia dijadikan lahan, diistilahkan lahan tidur. Jadi ini biasa terjadi, misalnya ada pembangunan industri, ada pembangunan misalnya suatu kawasan pemukiman dan lain sebagainya, atau pembangunan lainnya yang memerlukan wilayah yang luas. Akibatnya sebagian wilayahnya itu tidak semuanya digunakan untuk industri, misalnya industri tersebut, industri pengolahan tersebut. Sebagian lahannya ini dibiarkan saja, tidak efektif, tidak berproduksi, ya, semestinya pada hasil pertanian. Maka inilah yang dinamakan terjadi lahan tidur. Nah, inilah generasi Semar. Bisa terjadi dampak pembangunan karena adanya alih fungsi lahan. Ya. Kemudian generasi Semar. Bisa juga dampak alih fungsi lahan ini terjadi karena berkurangnya ekosistem sawah. Ya. Jadi sawah yang ada di pedesaan karena dialih fungsikan, maka semakin berkurang. Ya, ekosistemnya, pengairannya mungkin berkurang, wilayah persawahannya berkurang. Nah, ini akan berdampak karena adanya alih fungsi lahan pertanian yang ada di sekitar pedesaan akibat pembangunan perkotaan yang semakin meluas menggunakan lahan-lahan pertanian. Nah, akibat berikutnya generasi Semar, ya, yaitu terganggunya swasembada pangan karena pergeseran lapangan pekerjaan. Ya, jadi produksi pertanian menurun, bisa terjadi karena alih fungsi lahan, akibat lapangan pekerjaan juga yang bergeser, berubah. Nah, ini bisa mengganggu swasembada pangan. Seperti kita ketahui negara kita tahun ini, ya, alhamdulillah sudah menjadi negara swasembada beras. Ya. Nah, mestinya ini kita pertahankan atau tingkatkan. Tapi kalau misalnya pembangunan satu perkotaan tidak terencana dengan baik, ya, sehingga bisa saja mudah mengambil fungsi-fungsi lahan yang lain di wilayah sekitarnya. Nah, ini bisa terjadi generasi Semar akan mengganggu swasembada pangan. Ya. Nah, ini salah satu dampak akibat alih fungsi lahan di wilayah perkotaan atau di wilayah pedesaan akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan. Kemudian dampak berikutnya generasi Semar, tidak optimalnya investasi pemerintah di bidang pertanian. Jadi, ya, karena pertanian yang lahannya diambil, difungsikan untuk kegiatan lain, maka investasi pemerintah di bidang pertanian ini bisa tergeser. Ya, tidak optimal penggunaannya. Nah, ini akibat alih fungsi lahan di wilayah pedesaan akibat pembangunan perkotaan. Kemudian generasi Semar. Bagaimana solusinya? Ya, bagaimana mengatasi, ya, alih fungsi lahan ini supaya tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat desa.
Nah, solusinya adalah yang pertama, perlunya aturan. Ya. Jadi di sini pemerintah mestinya membuat aturan perencanaan pembangunan tata ruang kota yang baik, ya, sehingga tidak menimbulkan penggunaan lahan yang tidak efektif. Maka perlu ada penyusunan aturan tata guna lahan kota dan mesti juga diikuti dengan kebijakan yang tegas dari pemerintah. Ya. Nah, tata ruang yang sudah dibuat, ya, pelaksanaannya ini harus tegas dalam pelaksanaannya. Pemerintah harus tegas supaya masyarakat tidak semaunya, tidak seenaknya, tidak segampang mereka menggunakan lahan-lahan yang produktif, ya, untuk kegiatannya. Tapi apabila itu direncanakan dengan baik, maka tentunya semua bisa berjalan dengan baik, pembangunan kota bisa berjalan, pembangunan di pedesaan juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian generasi smart, pengawasan pemerintah terhadap lahan produktif ini harus tegas, ya, harus tegas, ya, sesuai dengan peruntukannya. Kalau sudah direncanakan bahwa peruntukan lahan ini seperti ini, ya pemerintah di sini harus tegas. Jangan gara-gara ada yang ingin menggunakan sesuatu dengan cara-cara yang tidak benar, akibatnya lahan-lahan produktif ini dialihfungsikan. Nah, inilah yang biasa menimbulkan masalah. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah bagaimana pengawasan pemerintah terhadap lahan-lahan yang produktif. Kemudian generasi smart, pemerintah negara kita juga mestinya sudah mulai membuka lahan pertanian itu di luar Pulau Jawa. Seperti kita ketahui, dari 5 pulau terbesar di Indonesia kita, ya, Pulau Jawa ini pulau yang terkecil. Tetapi kenyataannya yang kita lihat, ternyata Pulau Jawa yang terkecil dari 5 pulau ini ditempati, dihuni oleh penduduk terbesar di negara kita. Lebih dari 50% penduduk di negara kita itu berada di Pulau Jawa. Nah, ini akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Nah, sehingga ke depan mestinya di sini cara mengatasi alih fungsi lahan ini mestinya, ya, ekstensifikasi, perluasan lahan pertanian itu lebih efektif di luar Pulau Jawa. Itu dilakukan, ya. Ini beberapa cara untuk mengatasi alih fungsi lahan. Selanjutnya generasi smart. Kita akan melihat, ya, bagaimana urbanisasi, ya, penduduk pedesaan ini mempengaruhi juga kehidupan, dampak terhadap pembangunan di pedesaan. Seperti kita ketahui generasi smart, urbanisasi ini adalah perpindahan penduduk dari pedesaan ke wilayah perkotaan. Nah, perpindahan penduduk ini bisa menimbulkan dampak baik bagi masyarakat desa itu sendiri maupun masyarakat kota. Nah, bagi masyarakat desa itu sendiri misalnya, yang pertama, berkurangnya penduduk di pedesaan. Ya, karena mungkin banyak penduduk desa apalagi yang berusia produktif berpindah ke kota. Nah, ini akan berpengaruh. Penduduk di desa berkurang. Ya. Kemudian yang kedua, terjadi kekurangan tenaga muda. Ya, karena banyak yang berpindah ke desa, maka tenaga-tenaga muda yang dari desa ini yang berpindah ke kota, ini akan mempengaruhi pembangunan yang ada di pedesaan. Kenapa? Karena desa memerlukan tenaga didik untuk penggerak pembangunan pedesaan. Tapi kalau banyak yang melakukan perpindahan ke kota atau urbanisasi, maka pembangunan di desa ini bisa jadi akan tidak efektif berjalan karena kekurangan tenaga penggeraknya. Kemudian generasi smart terhambat karena adanya pembangunan, di mana karena kurangnya sumber daya manusia. Karena banyak yang melakukan urbanisasi, ya, perpindahan dari desa ke kota. Kemudian penurunan produktivitas pertanian. Nah, ini juga bisa jadi akibat banyaknya penduduk yang berpindah dari desa ke kota. Sehingga bisa menimbulkan, ya, produktivitas hasil pertanian ini terganggu atau berkurang. Ya. Kemudian tidak berkembangnya industri kecil
dan industri rakyat yang ada di pedesaan karena kekurangan penduduk misalnya sebagai penggeraknya. Karena sebagian besar penduduknya berpindah dari desa ke kota. Nah, ini beberapa dampak urbanisasi ya. Kemudian generasi semar. Ya, dampak dari pembangunan kota ini juga hilangnya lahan usaha pertanian. Ya, dengan adanya alih fungsi lahan berupa kegiatan non pertanian, maka otomatis lahan pertanian menjadi semakin berkurang karena banyak digunakan untuk kegiatan non pertanian. Nah, ini tentunya memberi dampak negatif terhadap masyarakat desa, baik itu dampak langsung maupun dampak tidak langsungnya. Nah, kemudian generasi semar, ya, di samping dampak negatif dari masyarakat desa akibat pembangunan kota, ada juga hal-hal yang positif, ya, yang berpengaruh kepada penduduknya. Nah, kita akan melihat apa sih dampak positifnya pembangunan kota terhadap masyarakat yang ada di pedesaan. Nah, generasi semar, ada beberapa dampak positif pembangunan kota terhadap masyarakat desa. Yang pertama, meningkatnya pengetahuan masyarakat desa. Ya, kenapa pengetahuan masyarakat desa bisa meningkat? Karena tentunya akibat pembangunan kota, masuknya sekolah-sekolah di pedesaan, ini akan membangun pengetahuan masyarakat yang ada di desa. Karena terjadi interaksi antara masyarakat kota dan desa. Nah, ini dampak positifnya. Kemudian akibat pembangunan kota, yang kedua itu terjadi pembangunan transportasi. Jalur antar desa dan kota semakin lancar. Nah, ini dampak positifnya akibat pembangunan kota. Ya. Kemudian dampak positif berikutnya yaitu kemungkinan peningkatan produksi desa. Karena masyarakat desa mengenal berbagai teknologi baru. Ya. Misalnya teknologi mengolah hasil pertanian, ya, menjadi ya hasil pertanian yang siap ya digunakan ya untuk masyarakat kota. Nah, ini akan meningkatkan produksi desa. Ya, karena masyarakat kota mengenal berbagai teknologi-teknologi pengolahan dan sebagainya. Kemudian generasi semar. Dampak berikutnya, kemungkinan munculnya profesi atau spesialisasi baru di desa. Karena kenapa? Masyarakat desa melalui bimbingan masyarakat kota, mereka bisa mendapatkan spesialisasi baru di desanya. Nah, ini terjadi karena akibat pembangunan kota, maka berdampak positif terhadap masyarakat desa. Kemudian generasi semar. Berikutnya meningkatnya kegiatan wirausaha atau wira swasta yang menghasilkan berbagai produk berkualitas yang ada di desa. Karena ya penduduk desa dan kota melakukan interaksi, pembangunan kota membutuhkan interaksi desa, maka terjadi ya bimbingan bagaimana masyarakat desa bisa berwira swasta, berusaha menghasilkan produksi-produksi hasil pertanian yang berkualitas yang bisa lebih baik hasil olahannya. Nah, ini dampak positif pembangunan kota terhadap masyarakat desa. Kemudian generasi semar. Timbulnya kesadaran masyarakat akan permasalahan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, dan lain-lain. Nah, kesadaran masyarakat akan kesehatan, keluarga berencana, dan pendidikan ini akan memberikan dampak terhadap masyarakat desa. Nah, ini bisa memberikan pengaruh yang positif karena masyarakat bisa meningkatkan bagaimana permasalahan kesehatan itu mereka bisa mendapatkan informasi-informasi pelayanan-pelayanan sosial dan sebagainya. Pendidikan juga seperti itu, keluarga berencana, dan bisa juga organisasi-organisasi sosial yang ada di pedesaan atau lembaga sosial ini akan tumbuh berkembang di pedesaan. Nah, ini dampak positifnya pembangunan kota terhadap masyarakat desa. Selanjutnya generasi semar. Ya. Kita akan melihat
dampak negatif pembangunan kota terhadap masyarakat kota itu sendiri. Jadi kalau tadi kita bahas dampak negatif pembangunan kota terhadap masyarakat desa, nah kali ini kita akan melihat apa sih dampak negatif pembangunan kota terhadap masyarakat kota itu sendiri. Nah, generasi Semar ternyata dalam pembangunan di perkotaan ini juga memberikan beberapa dampak. Yang pertama, terjadinya urbanisasi. Ya, ini dampak yang pertama. Ya, terjadinya urbanisasi ini juga akan menimbulkan berbagai permasalahan di perkotaan akibat urbanisasi. Misalnya karena banyaknya penduduk desa yang berpindah ke kota melakukan urbanisasi, maka dia memerlukan tempat tinggal, pemukiman, perumahan. Maka ini akan mengurangi lahan kosong di perkotaan. Tadinya lahan kosong ini untuk lahan hijau, lahan produktif dan sebagainya. Maka ya menjadi tempat tinggal, menjadi pemukiman dan lain sebagainya. Nah, ini akibat urbanisasi. Semakin bertambahnya penduduk di perkotaan. Kemudian yang kedua, meningkatkan polusi. Nah, polusi di sini akibat aktivitas masyarakat perkotaan yang begitu padat, yang begitu banyak masyarakatnya, karena akibat urbanisasi dan migrasi dan sebagainya, ini akan meningkatkan polusi yang ada di perkotaan. Dan bisa jadi generasi Semar bisa menyebabkan bencana. Kenapa? Karena masyarakat yang melakukan urbanisasi ini bisa jadi mereka membangun tempat tinggal seadanya. Biasanya yang kita lihat mereka membangun tempat tinggal di pinggiran-pinggiran sungai. Ya, akibatnya bisa menimbulkan bencana banjir bagi masyarakat yang ada di perkotaan karena mereka membangun rumah di bantaran-bantaran pinggiran-pinggiran sungai yang mestinya itu tempat mengalirnya air. Airnya apa yang terjadi? Sungai bisa tersumbat, sungai bisa menjadi dangkal, atau sebagainya. Nah, ini akan memberikan bencana bagi masyarakat yang ada di wilayah perkotaan. Akibat urbanisasi juga generasi Semar bisa menyebabkan pencemaran sosial dan ekonomi. Kenapa? Karena akibat dari berkumpulnya berbagai suku bangsa, etnis, ras, dan sebagainya di masyarakat perkotaan, maka kehidupan sosial di masyarakat perkotaan ini bisa menjadi rawan. Ya. Ini dampaknya urbanisasi. Kemudian kemacetan lalu lintas. Nah, karena padatnya penduduk di perkotaan, maka ya akibat aktivitas masyarakat yang tinggi melakukan mobilitas, pergerakan penduduk, nah ini mengakibatkan jalanan bisa macet. Nah, kenapa? Karena padatnya manusia, maksudnya penduduk di perkotaan akibat urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dan berikutnya urbanisasi juga memberikan dampak terhadap merusak tata kota. Ya. Tata kota yang sudah direncanakan sebelumnya melalui perencanaan perkotaan, tapi karena pemukiman yang seadanya dilakukan masyarakat yang urbanisasi, maka ini mengakibatkan rusaknya tata kota yang ada. Kemudian generasi Semar. Yang ketiga, ya, akibat pembangunan kota terhadap masyarakat kota itu bisa berdampak pada penyalahgunaan wewenang. Ya. Nah, ini bisa terjadi karena banyak dan sulitnya mengurus perizinan untuk pembangunan. Jadi begitu padatnya aktivitas di kota, bisa jadi di masyarakat perkotaan yang begitu padat, dalam pengurusan perizinan, ini membuka kesempatan untuk penyalahgunaan wewenang demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Nah, ini bisa terjadi akibat semakin padatnya pembangunan yang ada di perkotaan. Nah, bisa mengakibatkan penyalahgunaan wewenang akibat sulitnya mengurus perizinan untuk pembangunan, sehingga beberapa oknum biasa menawarkan bantuan agar perizinannya bisa menjadi mudah. Nah, ini namanya penyalahgunaan wewenang. Nah, ini dampaknya pembangunan kota terhadap masyarakat kota. Kemudian generasi Semar. Yang keempat, ya, dampak pembangunan kota terhadap masyarakat kota yaitu semakin meningkatnya sikap individualis masyarakat kota.
Nah, kenapa generasi Semar? Seperti kita ketahui, tuntutan hidup di kota itu tinggi. Persaingan hidup tinggi, kebutuhan hidup tinggi. Terkadang orang kota karena kebutuhan hidup tinggi, di dalam bekerja, mereka beraktivitas itu dalam jangka waktu yang lama. Mulai pagi-pagi, sudah berangkat, pulangnya malam. Malah ada yang berangkat dari rumahnya masih gelap, pulangnya lagi malam dalam keadaan gelap. Nah, ini biasa terjadi di perkotaan. Jam kerja yang begitu lama, membutuhkan konsentrasi, ini juga biasa terjadi di perkotaan. Nah, apa dampaknya yang seperti ini generasi Semar? Akibatnya masyarakat di perkotaan itu cenderung ya melakukan sosialisasi, interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya itu kurang. Kenapa? Generasi Semar seperti kita ketahui bahwa masyarakat kota gaya hidupnya itu adalah mereka lebih banyak dipengaruhi oleh ya orang kota itu dalam berinteraksi lebih dipengaruhi oleh adanya hubungan kepentingan. Jadi orang berinteraksi dalam satu hari berikutnya dasarnya itu kalau ada hubungan kepentingan. Kalau tidak ada hubungan kepentingan bisa jadi kita dalam berinteraksi walaupun berdekat, bertetangga, bisa jadi tidak melakukan interaksi. Karena kita selalu berinteraksi di kota, itu didasari pada orang-orang yang ada hubungan kepentingannya pada hari tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan di perkotaan itu cenderung kehidupan sosialisasi berkurang. Nah, ini akan berdampak ya. Akibatnya ya, sikap individualis masyarakat kota itu ya lebih menonjol ya dibanding masyarakat desa ya. Kalau masyarakat desa kita ketahui mereka lebih banyak berinteraksi dengan masyarakatnya, anggota masyarakatnya didasarkan adanya hubungan kekerabatan, kekeluargaan sehingga mereka akrab. Tapi kalau di kota cenderung individualis karena tuntutan kehidupan, persaingan hidup yang tinggi, ya, kegiatan pekerjaan yang begitu tinggi, ini mengakibatkan semua seperti tersebut. Nah, generasi Semar. Yang kelima, memudarnya perhatian terhadap budaya lokal. Nah, akibat globalisasi ya, ini bisa terjadi di masyarakat perkotaan yang melakukan pembangunan, globalisasi semakin gencar, generasi muda saja mendapatkan informasi dari luar. Nah, ini bisa mengakibatkan efeknya itu karena mereka cepat meniru. Nah, ini semua bisa jadi budaya lokal, budaya nasional. Ini ya berkurang atau memudar terhadap generasi muda. Nah, generasi Semar. Yang keenam, pertumbuhan pemukiman itu juga bisa berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Jadi, karena begitu banyaknya permintaan tempat tinggal yang tinggi, maka ya pertumbuhan pemukiman ini juga akan semakin padat. Nah, apa akibatnya generasi Semar? Bisa berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat atau seseorang karena ya misalnya sanitasi yang kurang baik, tersumbat, menimbulkan berbagai macam penyakit dan bau dan sebagainya. Kemudian generasi Semar, ya, kita akan melihat dampak positif pembangunan kota terhadap masyarakat kota. Jadi di samping dampak negatifnya, ada juga dampak positif. Dan saya kira banyak dampak positifnya pembangunan kota terhadap masyarakat kota. Nah, mari kita lihat satu persatu. Dampak positifnya tentunya meningkatnya perekonomian. Ya. Nah, akibat pembangunan tentu kegiatan ekonomi semakin bertumbuh, semakin beragam, semakin banyak. Nah, ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakatnya. Yang kedua, meningkatnya kesempatan kerja. Karena pembangunan membutuhkan tenaga kerja yang banyak, maka ini juga akan meningkatkan kesempatan kerja oleh masyarakatnya. Kemudian generasi Semar akan meningkatkan teknologi dan inovasi baru itu bermunculan. Ya, karena akibat pembangunan, maka ya masyarakat kota banyak mengenal berbagai inovasi-inovasi baru, teknologi dan sebagainya. Maka ini tentunya akan memberikan dampak terhadap masyarakat kota. Kemudian generasi Semar tercukupinya kebutuhan
makanan pokok pada masyarakat kota. Karena pembangunan di bidang pertanian bisa misalnya berhasil di wilayah pedesaan, di sekitarnya. Nah, ini akan meningkatkan kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah perkotaan. Selanjutnya generasi Semar. Ya, dari berbagai materi yang telah kita pelajari, nah, sekarang ini Ananda sekalian, kita ketahui bahwa di provinsi kita, Sulawesi Selatan, saat ini sudah terbangun sarana transportasi kereta api. Beberapa waktu yang lalu, ya, gubernur kita sudah meresmikan pengoperasian secara gratis terbatas, ya, kereta api Pangkep dan Baru. Ya, itu sudah beroperasi, ya, sudah berjalan, ya. Nah, menurut generasi Semar, apa dampak positifnya pembangunan kereta api ini? Dan apa dampak negatifnya pembangunan transportasi kereta api ini? Ya, ini yang kedua. Ya. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi? Ya, seperti kita ketahui, ya, negara kita ini pertumbuhan penduduknya tinggi, ya. Dan jumlah penduduk di negara kita juga tergolong besar, tinggi. Kita berada pada urutan yang keempat di dunia akan jumlah penduduk. Yang pertama itu negara Cina, yang kedua India, kemudian Amerika Serikat, kemudian negara kita Indonesia. Urutan keempat. Ya, tentunya jumlah penduduk kita ini besar, tinggi, ya. Nah, mungkin ada di antara kalian yang ingin memberikan pendapat. Bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk? Laju pertumbuhan penduduk itu bisa diakibatkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi atau migrasi perpindahan penduduk. Ya, karena waktu kita sudah sedikit, maka Ananda sekalian, untuk pembelajaran geografi kali ini Bapak akhiri. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Ananda sekalian. Selamat belajar bersama guru-guru hebatnya kembali di kelas, ya, membahas tentang materi pelajaran kita hari ini. Saya hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Generasi Semar berkarakter cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.